Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang kami hormati, kembali lagi di channel Ansor Media Kambangan. Kami Ansor Media Kambangan bersama dengan Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor PAC Lebak Siu, Ustadz Mizan Sya'roni. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, panjenengan pun baik. Saya nggih. Insyaallah. Saya zahiran wa batinan. Amin ya Allah. Ini kesempatan yang langka buat kami Ustadz, karena bisa istilahnya ngobrol bareng dengan panjenengan setelah beberapa pertemuan kemarin di PKD dan juga di Klatsar. Ya. Saya masih ingat panjenengan mengisi ketika di PKD mengisi tentang keaswajaan. Ya, kemudian di Klatsar kemarin mengisi tentang KNU-an. Kebetulan kemarin KNU-an. Ya. Karena bagi saya pribadi, entah juga mungkin peserta yang lain itu penjelasan dari panjenengan. Karena mungkin saya nggak ngantuk mungkin. Jadi banyak yang masuk. Tetapi masih banyak pertanyaan yang mengganjal karena kita yang di Nahdlatul Ulama ataupun kader Ansor ini mungkin rata-rata adalah mereka yang bapaknya NU, kemudian anaknya ikut NU. Mereka juga kemudian hidup di lingkungan NU. Kayak gitu. Jadi mungkin dari hasil nanti obrolan santai kita bagi pemirsa ataupun teman-teman yang di Ansor Kambangan bisa lebih mengetahui tentang keaswajaan dan juga KNU-an, sehingga mereka itu memilih aswaja an-nahdiyah benar-benar secara keilmuan. Tapi sebelum beranjak ke sana, kita pengen sedikit sharing tentang pengalaman Ustadz Mizan sampai sekarang diamanati sebagai ketua RA di PAC Lebak Siu. Mungkin jenjang-jenjang kaderisasinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, khususnya untuk sahabat-sahabat yang sangat saya banggakan, sahabat-sahabat Ansor dari Ranting Kambangan, PAC Lebak Siu. Alhamdulillah, ini juga merupakan satu kesempatan yang langka buat saya, bisa punya kesempatan untuk bersilaturahmi secara khusus. Bukan hanya bertemu di arena pengkaderan, tetapi kita bisa ngobrol santai semacam ini. Alhamdulillah, memang mungkin ini bisa dijadikan motivasi bersama bahwa Bernahdlatul Ulama atau ber-NU itu merupakan sebuah anugerah. Kalau saya bilang, mungkin kebanyakan masyarakat kita kan memang NU-nya beranjak dari kultural, karena memang terlahir dari orang tua yang NU. Tetapi itu juga merupakan anugerah kalau saya bilang, karena seperti halnya kita dijadikan sebagai orang dari anaknya orang NU dan kebetulan hidup di lingkungan NU, sama halnya seperti Allah melahirkan kita, ditakdirkan sebagai orang Indonesia yang mayoritas adalah agama Muslim. Bagaimana coba kita bayangkan? Kita nggak kebayang kalau kita ditakdirkan oleh Allah lahir nuwun sewu di negara yang mayoritas non-Muslim. Katakanlah terlahir sebagai orang Eropa, katakanlah yang mayoritas umat Kristiani. Mungkin panjenengan saya orangnya lebih gagah dari sekarang, mungkin lebih tinggi, lebih putih, lebih mancung, tapi tidak ada jaminan bahwa kita menganut millatu Ibrahim, millatu Muhammad. Jadi kita terpilih menjadi seorang Indonesia meskipun dengan bentuk karakteristik macam ini. Kita juga terlahir sebagai orang Nahdien merupakan satu hidayah, karena itu merupakan korinah atau tanda bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah yang akan diselamatkan di dunia insyaallah hatal akhirah. Itu pertama. Kemudian alhamdulillah pada satu dekade terakhir memang pengkaderan KNU-an di setiap tingkatan sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saya ingat sekali, saya mulai mengenal gerakan pemuda Ansor itu pada kepemimpinan sahabat Nusron Wahid pada waktu itu, periode sebelum ketua umum kita yang sekarang Gus Yakut. Memang Menteri Agama waktu itu memang
menurut sahabat-sahabat yang lain juga, kaderisasi Ansor menjadi lebih ramai seperti sekarang ya berkat tatanan beliau, sahabat Nusron Wahid. Sehingga gaungnya kaderisasi itu sampai ke daerah-daerah, termasuk ke daerah kita. Dan alhamdulillah saya sebagai salah satu orang yang terpanggil hatinya untuk ikut kaderisasi. Awalnya saya besar di pesantren. Jadi di pesantren itu kan pengalaman keorganisasiannya adalah organisasi internal di pesantren. Sehingga saya tidak sempat ikut rekan-rekan Ibnu, karena pada usia Ibnu saya masih di pesantren. Artinya saya pulang dari pesantren itu ya secara ajaran tentunya saya Nahdiyin, tetapi belum terjun secara langsung di organisasi. Satu ketika sahabat ada, saya sebut namanya Mas Ghazali, satu orang tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup saya. Karena beliau itu sing kemudian mengajak saya terus menerus dijak, ayo kita ikut kaderisasi, kita ikut ansor. Sehingga saya pada waktu itu mulai ikut. Pertama saya ikut PKD yang dilaksanakan di Kecamatan Lebak-Siu di kantor MBC. Dan antiknya sahabat-sahabat, pada waktu PKD itu saya dan sahabat-sahabat yang ikut PKD itu yang memprakarsai kepanitiaan. Jadi saking kepengen ini di PKD, kami sampai bikin kepanitiaan PKD. Gitu. Berarti mau kaderisasi tapi bikin panitia sendiri. Waktu itu kan ada kaidah begini. Ada kaidah idza tasa'al amru dhaqa wa idza dhaqal amru itasa'a. Idza dhaqal amru itasa'a. Ketika sesuatu hal itu sedang susah, maka hukum akan menjadi ringan. Begitu juga kondisi Ansor pada waktu periode kemarin atau satu dekade ke belakang kemarin belum seramai ini. Sehingga mencari kader itu masih tidak semudah sekarang. Sehingga kami yang pada waktu itu belum PKD sudah masuk ke struktur kepengurusan PAC. Pada waktu itu jadi pengurus PAC pun belum PKD. Kalau sekarang kan ida tasa'al amru dhaqa. Ketika sudah banyak kader ya wajar ketika seleksinya ketat. Saya mengalami periode di mana mencari kader itu masih belum mudah. Sehingga pada waktu itu kami sudah di PAC tetapi belum di PKD. Alhamdulillah teman-teman sahabat-sahabat yang lain tuh punya satu persepsi yang sama bahwa kami harus PKD. Jadi kami PKD itu inisiatif sendiri, membuat panitia sendiri, dan yang di PKD kami sendiri. Dan hasilnya adalah kita menghasilkan seorang Ketua Saiful Rizal adalah sahabat saya yang pada waktu itu mengalami periode yang sama. Jadi wajar sekali ketika jebolannya seperti ini, karena PKDB menginisiasi sendiri. Jadi sangat haus tentang pengkaderan. Jadi mudah-mudahan ini juga dijadikan satu iktibar untuk sahabat-sahabat yang lain bahwa apalagi kok ditawari PKD tidak mau. Kami saja sudah jadi pengurus ingin ikut PKD. Dan sudah bukan zaman lagi ketika ada kader kemudian sembunyi-sembunyi menyembunyikan fakta, belum PKD tapi berpura-pura PKD, atau mungkin belum PKL kemudian berpura-pura sudah PKL. Baru deklasar tapi sudah berpura-pura susbalan kan waktu sudah nggak zaman. Karena mengajar dari kepengurusan sekarang bahwa kami itu PKD inisiasi sendiri. Kalau boleh tahu, berarti kan waktu lulus dari pesantren langsung masuk ke jajaran PAC atau langsung ke Ansor gitu ya. Kira-kira motivasi apa waktu itu, Dad? Karena mungkin ini hanya pandangan saya, karena tidak semuanya santri itu bisa istilahnya punya keterpanggilan jiwa untuk mengurusi Nahdlatul Ulama atau GP Ansor. Kira-kira waktu itu istilahnya yang terbesit di hati panjenengan untuk bisa ikut ngurusi atau ngabdi di GP Ansor itu apa waktu itu? Mungkin banyak hal yang melatar belakang itu. Yang pertama jelas saya terlahir dari aktivis NU. Bapak saya sampai akhir hayat juga masih berjuang di Nahdlatul Ulama. Guru-guru saya juga begitu. Namun ada hal yang mungkin di luar itu. Di luar itu mungkin saya merasa bahwa satu-satunya organisasi Islam di Indonesia
yang mempunyai media yang sama atau mengajarkan hal yang sama dengan apa yang diajarkan kepada saya di pesantren adalah Nahdlatul Ulama. Jadi sinkron apa yang sinkron. Saya rasakan kesinkron itu. Kemudian saya merasa bahwa pasca saya belajar dari pesantren, maka aplikasinya adalah lewat saya berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Karena ketika saya berkhidmah di Nahdlatul Ulama, artinya saya menyalurkan atau menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya untuk nasrul ilmi. Begitu. Oke. Matur suwun, itu sedikit tentang latar belakang ataupun pengalaman dari Ustadz Mizan. Sekarang kita masuk ke materi, Ustadz. Monggo. Ya. Ke aswajaan. Ya, aswajaan. Di PKD kemarin panjenengan, saya masih ingat dan saya masih bawa bukunya, Ustadz. Ini masih ada. Jadi menunjukkan satu hadis yang menyatakan bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Begitu juga agama Nasrani dan juga yang lain. Dan yang lain 72 itu akan ke neraka. Ya. Dan yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau di situ dibahasakan ma'ana alihi washabi, itu yang masuk ke surga. Itu kan bahasa yang sangat masih umum, Ustaz. Ya, ma'ana alihi washabi. Sebenarnya definisi aswaja yang istilahnya jamek dan juga manek itu semacam apa gitu? Ya, jadi begini. Definisi aswaja secara penamaan, secara penamaan itu ya sebenarnya adalah hal yang baru. Yang perlu dicatat begini, bahwa aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ajaran itu sebenarnya bukan hal yang baru. Tetapi mengutip apa yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa Ahlus Sunnah, as-sunnah huma ma salakahu Rasulullah wal Jamaah, bahwa aswaja adalah, sunnah adalah, aswaja adalah secara ajaran, yaitu ajaran yang langsung dari Rasulullah dan kemudian diteruskan oleh orang-orang yang mengambil keilmuan dari Rasulullah. Jadi secara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya ada dari Rasulullah. Jadi tidak ada siapa tokoh yang kemudian mendirikan aswaja, ya Rasulullah sendiri. Karena aswaja itu atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan ajaran dari baginda Rasul. Adapun istilah aswaja itu kemudian diistilahkan aswaja, ada banyak versi. Ada satu referensi yang mengatakan bahwa pertama dikemukakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pada periodenya Imamuna Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pada periode itu beliau dalam satu kitab mengemukakan satu istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menurut sebagian ulama itu pengistilahan pertama yang terdengar atau terlihat sebagai istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti pada masa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, menurut satu referensi. Oke, saya juga pernah membaca di buku ini, kalau tidak salah itu dari Unsik, Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, salah satunya. Itu pernah istilahnya justru menjadi tokoh Mu'tazilah waktu itu. Itu kenapa istilahnya ketika ada ajaran aswaja, kita untuk hal akidah mengikuti dua imam ini, padahal istilahnya dua imam ini itu pernah istilahnya bahasanya pernah mengikuti Mu'tazilah, bahkan menjadi tokoh Mu'tazilah untuk mengikuti perdebatan di mana-mana waktu itu. Gini, jadi memang mungkin secara bahasa dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa ahlun adalah pengikut, kemudian sunnah itu adanya masannahu Rasulullah atau apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian al-jamaah itu artinya adalah kelompok. Nah, tiga kata ini ahlun, sunnah, wal jamaah mempunyai peran masing-masing. Jadi ahlus sunnah awalnya adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Gitu. Nah, ini berdasarkan hadis beliau bahwa alaikum bisunnati
kalian harus berpegang teguh kepada sunnah saya. Begitu. Tetapi sebenarnya kalau ini kejelian Rasulullah, kenapa kemudian beliau tidak hanya sebatas alaikum bisunnati, tetapi beliau menambahkan wasunnati khulafair rasyidina mim ba'di, bahwa Rasulullah nanti juga tahu bahwa ke depan harus ada penguatan akidah yang murni dari Rasulullah itu lewat sahabat-sahabat beliau. Nah, ini kemudian menjadi rujukan bersama bahwa masannahu Rasulullah, bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidina mim ba'di adalah orang-orang, golongan-golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah yang kemudian dilestarikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian kalau tadi ditanyakan kenapa yang kita pilih adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, padahal kalau fikih, kalau kita bandingkan dengan fikih itu kan aswaja boleh Imam Hambali, Imam Hanafi, Maliki dan juga. Tapi kenapa kalau di akidah hanya dua imam itu, apakah tidak ada yang lain atau gimana, Ustaz? Jadi begini, Islam itu sebenarnya mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, bahwa Islam itu terdiri dari 3 fondasi. Iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan itu awalnya merupakan satu kesatuan. Pada zaman Rasulullah tidak ada fan ilmu tentang ketauhidan, fan ilmu tentang fikih, dan fan ilmu tentang ketasawufan, nggak ada. Karena 3 ini melebur jadi satu. Orang itu kalau pada zaman Nabi, ya alim, fikih, ya faqih, ya tasawuf, ya tauhid. Jadi kesatuan. Itu pertama itu. Kemudian pada perjalanannya, khusus untuk madzahibil arba'ah ini, jadi awal begini. Jadi awalnya adalah Islam itu ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Awalnya ini merupakan satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Tetapi pada perkembangan zaman, kemudian fan ilmu ini menjadi konsentrasi ilmu yang sendiri-sendiri. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dan ada ilmu tasawuf. Nah, untuk ilmu fikih, kenapa kemudian yang dipilih adalah madzahibil arba'ah? Apakah tidak ada mazhab lain? Banyak. Tetapi mazhab yang membukukan literatur atau metodologi mazhabnya hanya 4 mazhab ini. Sehingga ini merupakan kehati-hatian ulama kita secara jurnalistik. Tidak mau mengambil ilmu dari sumber yang tidak termaktub referensinya. Kemudian kenapa kemudian muncul tokoh namanya Abu Hasan Al-Asy'ari? Kenapa yang dipilih oleh kita ini beliau, bukan yang lain? Jadi sejarahnya panjang. Ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dari baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi baginda Rasul itu sudah sering atau satu ketika mengemukakan satu hal yang mungkin nanti akan terjadi. Suatu ketika beliau menafsirkan ayat fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-Quran mengatakan bahwa nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang dimana kaum tersebut dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Pada waktu itu baginda Rasul sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabat, dan di antara sahabat itu ada satu tokoh, satu sahabat namanya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu adalah orang Yaman. Orang Yaman yang secara kelompok hijrah ke Arab, hijrah ke Madinah hijrah ke Mekah pada waktu itu, sengaja untuk kepengen memperdalam ilmu agama kepada baginda Rasul. Jadi yang perlu dicatat pada waktu kejadian itu ada seorang alim bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Pada waktu Kanjeng Nabi mengutarakan ayat bahwa nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang dimana kaum itu dicintai oleh Allah dan Allah mencintai dia. Fahadha qaumu hum qaumu hadha. Rasulullah langsung menunjuk beliau, Abu Musa.
orang-orang kaum-kaum tersebut yang akan ditetapkan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah adalah kaumnya orang ini. Adalah kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Al-Imam panutan kita Abul Hasan Al-Asy'ari adalah keturunan ke-10 dari Abu Musa Al-Asy'ari. Oh. Jadi sebenarnya itu sudah ada isyarat dari baginda Rasul bahwa nanti akan datang satu kaum, satu ulama yang akan jadi panutan. Dan sangat kalau kita melihat pendekatan itu ya sudah sebenarnya selesai. Ketika kita mengikuti Abul Hasan, yaitu jaminan dari baginda Rasul, karena baginda Rasul mengatakan bahwa kaumnya orang ini, begitu. Itu pendekatan pertama untuk kekuatan keyakinan kita. Kemudian secara nalar atau secara realitanya, kenapa pada waktu itu Abu Musa yang muncul? Begini, memang betul yang perlu kita ketahui bersama bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari itu lahir di periode paruh akhir 2000 Hijriah, periode abad kedua Hijriah sampai keempat, kurun antara 2000 sekian sampai awal 4000 Hijriah. Pada waktu itu yang perlu kita catat bersama, memang merupakan periode keemasan untuk keilmuan Islam. Sebenarnya sih itu merupakan periode keemasan untuk keilmuan secara umum. Karena pada waktu itu berkembang sekali pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan tentang agama, tetapi pengetahuan secara umum juga berkembang, termasuk pengetahuan filsafat. Pada periode itu, pada kurun 4000 Hijriah kedua 2000 Hijriah itu, kurun ketiga dari Hijriah, abad ketiga dari Hijriah, itu ada perkembangan keilmuan yang luar biasa. Di antara disiplin ilmu yang berkembang pada waktu itu adalah ilmu filsafat. Yang dimana kita tahu bahwa ilmu filsafat itu sangat mendasarkan diri kepada akal. Karena pada waktu itu situasinya filsafat sedang berkembang, keilmuan Islam pun akhirnya terbawa dalam atmosfer itu. Sehingga muncul satu kelompok pemikir Islam yang cara berpikirnya adalah filosofis seperti itu. Yang itu sebenarnya bertentangan. Bertentangan. Yang mengedepankan akal sekali, namanya kaum Mu'tazilah itu. Jadi kaum Mu'tazilah itu menafsirkan Al-Qur'an, ditafsirkan lebih mengedepankan akalnya daripada tekstualitas dari Al-Qur'an. Sehingga tidak jarang kemudian menghasilkan satu penafsiran, menafsiri Al-Qur'an tetapi sangat jauh dari teksnya Al-Qur'an. Satu contoh katakanlah. Pada penafsiran alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala alaihim tayran ababil. Salah satu tokoh Mu'tazilah menafsirkan ababil di situ bukan burung ababil, tetapi bentuknya virus. Begitu. Kemudian ada menceritakan tentang perang Badar. Pada waktu itu masyhur hadisnya bahwa pasukan Rasulullah dibantu oleh malaikat sehingga bisa menang. Orang-orang Mu'tazilah menafsiri bahwa itu bukan real malaikat bentuk fisiknya, tetapi adalah bentuk mentalitas. Jadi menafsirkan Al-Qur'an dan hadis justru jauh dari tekstualitas Al-Qur'an dan hadis. Tetapi memang waktu itu sangat maju keilmuan itu. Nah, ulama kelompok yang lain yang pada waktu itu sama berkembangnya, yang kelompok yang masih tekstualis adalah kelompok Hanabilah, penganut Al-Imam Ibnu Hanbal. Penganut Al-Imam Ibnu Hanbal itu ya sangat wajar lah ketika kemudian respon seseorang itu kan tergantung intensitas lawan. Kalau lawan biasa, respon mungkin biasa. Tapi kalau lawannya ekstrim, akhirnya responnya juga ekstrim. Pada waktu itu kalangan Hanabilah merespon Mu'tazilah yang sebegitu ekstrim, akhirnya dengan responnya juga ekstrim. Jadi Mu'tazilah terlalu mengandalkan akal, sedangkan Hanabilah pada waktu itu sangat tekstualis. Sangat tekstualis sampai membunuh ruang untuk akal berpikir beristihad, sehingga membunuh takwil. Sampai-sampai pada waktu itu muncul bahwa aliran tajsimi, aliran yang menyerupakan Allah dengan bentuk jisim manusia. Di antaranya dengan menafsirkan ayat yadullahi fawqa aydihim. Jadi
pada kurun itu ada dua kubu pemikiran yang sama-sama ekstrim. Satu ekstrim kiri dan satu ekstrim kanan. Dan Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari adalah salah satu tokoh dari Mu'tazilah. Pada waktu beliau Mu'tazilah, beliau itu tidak ada yang lawan. Dalam forum diskusi semua rampung oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Hingga karena memang ditakdir oleh Allah untuk menjadi seorang penerus dari datuk-datuknya. Satu ketika Abu Musa itu mengalami kegalauan karena beberapa pertanyaan yang diajukan kepada gurunya pada waktu itu mengalami kebuntuan. Karena yang jawabannya adalah akal. Kalau akal itu tidak ada parameternya. Menurut panjenengan yang bagus seperti ini, menurut saya belum tentu. Sehingga itu mengguncang hatinya Abu Musa Al-Asy'ari. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mengalami kebuntuan. Sampai gurunya pun dikejar pertanyaan oleh Abu Musa, tidak bisa menjawab. Pada kegalauan-kegalauan itu, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari mulai bermunajat kepada Allah. Biar bagaimanapun meskipun Mu'tazilah, tetapi kan masih dalam kerangka ulama. Beliau bermunajat, baca Al-Quran, bermunajat dan lain sebagainya. Datanglah satu isyarah-isyarah. Di antaranya pada mimpi pertama, beliau ditemui oleh baginda Rasul dalam mimpinya. Satu kali ditemui oleh baginda Rasul dalam mimpi itu mengatakan bahwa kamu peganglah apa yang ucapan dari saya. Begitu. Pasca mimpi itu beliau tidak menghiraukan. Ditemui lagi kedua kali sampai ketiga kalinya. Sehingga karena beliau mimpi dengan tema yang sama sebanyak 3 kali, akhirnya itu menjadi renungan. Kemudian beliau mulai balik setir, berkonsentrasi untuk mempelajari Al-Quran dan hadis lagi. Ulumul Quran, ulumul hadis, beliau lahap. Setelah itu menguasai. Awalnya Abu Musa Al-Asy'ari setelah balik kanan itu hampir saja sama seperti orang-orang Hanafilah. Tekstualis lagi. Mau membunuh ruang akal. Tetapi ditemui oleh baginda Rasul dalam mimpinya bahwa saya tidak menyuruh kamu untuk membunuh ruang akal, tetapi saya menyuruhmu untuk membela sunnahku. Maka dari itu yang ditangkap oleh beliau, oh berarti saya harus membela sunnah ini justru dengan kemampuan dari metodologi Mu'tazilah tadi. Mulai saat itu Abu Musa Al-Asy'ari kemudian mulai mengkampanyekan tentang ahlu sunnah wal jamaah. Yang menariknya beliau membuka diskusi terbuka dengan orang-orang Mu'tazilah yang dulunya merupakan teman-temannya, diajak diskusi dan semua selesai. Kalah maksudnya? Semua kalah. Semua kalah pada waktu karena, itu. Ya tidak dipungkiri sudah tahu gimana Mu'tazilahnya. Karena beliau itu tokoh Mu'tazilah, jadi sangat paham di mana titik letak kelemahan ajaran Mu'tazilah. Jadi sekali lagi yang mungkin harus kita pahami dan banyak ditegaskan oleh para ulama, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari pada waktu itu tidak membuat fondasi baru tentang keaswajaan. Beliau hanya mengembalikan pakem-pakem keaswajaan seperti apa yang ajaran langsung dari baginda Rasul. Nah, apakah tidak ada ulama lain? Banyak ulama lain pada waktu itu. Tetapi ulama lain pada waktu itu tidak punya kemampuan yang seperti Abu Musa Al-Asy'ari. Sehingga ulama-ulama lain yang masih aswaja pada waktu itu sepakat dengan Abu Musa dan bergabung dengan Abu Musa. Tidak kemudian membuat kelompok-kelompok baru, tidak. Itu ketika kita mengikuti Abu Musa, hakikatnya kita tidak mengikuti seorang Abu Musa, tetapi kita mengikuti al-jamaah pada waktu itu. Gini. Ini kan berarti aswaja itu didefinisikan, kalau di Mbah Hashim itu mengatakan bahwa yang mengikuti 4 madhab, kemudian mengikuti tasawufnya mengikuti Imam Ghazali, kemudian akidahnya mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kan berarti seiring perkembangan zaman. Tadi juga dilatar belakangi dengan waktu itu perkembangan keilmuan yang luar biasa. Sampai filsafat waktu itu, kemudian ulama sampai turun istilahnya ikut untuk kembali meluruskan. Apakah dengan seiring perkembangan zaman yang mungkin prediksi ataupun perkiraan ada istilah baru untuk aswaja? Karena
entah di tahun keberapa mungkin ada lagi perkembangan teologi tentang filsafat ataupun mungkin fikih ataupun lain-lain, kira-kira gimana Ustaz? Sebenarnya apakah sudah pakem untuk imam ini ataupun gimana gitu Ustaz? Begini, kalau secara pengistilahan sebenarnya tidak menjadi acuan. Apapun namanya, toh baginda Rasul juga tidak membuat satu nama. Hada din Muhammad. Inilah agama Muhammad secara utuh. Belum ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah pun agama Muhammad seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya apakah dimungkinkan nanti ada perkembangan keaswajaan? Kalau perkembangan secara ajaran tidak. Kalau mungkin nanti ada istilah-istilah baru, ya mungkin saja. Itu mungkin saja. Tetapi kalau secara ajaran tidak. Karena hakikatnya tidak pernah ada pembaharuan ajaran. Ahlussunnah wal Jamaah itu ya justru murninya ajaran baginda Rasul tanpa ada penambahan. Begitu. Itu. Kemudian ada para Mbah Hasyim sendiri, Ahlussunnah wal Jamaah hum ahlu tafsir wal hadits wal fiqh alladzina hum yajtami'una fi madhahibil arba'ah. Logikanya begini. Seorang sekali Mbah Hasyim membatasi bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang terkumpul dalam 4 mazhab ini. Karena hakikatnya Ahlussunnah wal Jamaah itu satu kesatuan. Ya ahli tafsir, ya ahli fikih, ya ahli tauhid, itu yang berkumpul dalam satu persepsi yang sama. Dan kebetulan ada yang masuk ke madhab Syafi'iyah, ada yang madhab Hanafilah, ada yang madhab Malikiyah, dan ada yang madhab Abu Hanifah. Ini kita baru membahas tentang salah satu tokoh tadi, Abu Musa al-Asy'ari, belum Abu Mansur al-Mu'tazili, tapi kayaknya nanti terlalu panjang untuk aswajanya. Sedangkan hari ini kita ada dua keaswajaan dan juga ke-NU-an. Selanjutnya kita mungkin untuk tokoh-tokoh yang lain, kenapa termasuk juga di tasawuf kita juga belum membahas Ustaz. Mungkin di kesempatan lain Ustaz. Selanjutnya ke-NU-an Ustaz. Di selama saya belajar mungkin ya, ataupun teman-teman yang lain, itu ketika menceritakan tentang sejarah NU, itu sepertinya ya, kalau penangkapan saya itu berbagai macam versi Ustaz. Padahal kan kalau sejarah itu kan sebuah runtutan peristiwa. Runtutan peristiwa yang seharusnya tidak terlalu banyak versi. Ya sebenarnya muncul awalnya NU itu seperti apa? Maksudnya awalnya dulu dari segi pendukungnya, kemudian apakah ujuk-ujuk langsung ada NU atau gimana gitu Ustaz? Begini, kalau munculnya Nahdlatul Ulama secara nama mengalami memang beberapa kejadian sejarah. Yang jelas yang paling mempengaruhi atau yang paling menjadi motivasi utama adalah penolakan kaum tradisionalis atau penolakan kaum santri terhadap gerakan Wahabisasi. Itu yang paling urgent. Mungkin kalau tidak ada gerakan Wahabisasi pada waktu itu di periode 1924-26, mungkin ya tidak sampai ada organisasi Nahdlatul Ulama. Karena notabene seperti apa yang dikemukakan oleh Mbah Hasyim sendiri dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan bahwa umat Islam Indonesia itu sejak zaman dahulu adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'iyah. Sampai periode 1926 Mbah Hasyim kan tidak membuat organisasi NU. Karena merasa bahwa ya masyarakat Indonesia sudah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Hanya saja pada waktu di periode 1926 itu memang terjadi satu arus Wahabisasi yang besar-besaran sampai ke Indonesia, di mana ada organisasi pendukung atau organisasi pendukung di mana Raja Saud pada waktu itu ingin meresmikan madhab Wahabi itu menjadi madhab sentral atau satu-satunya madhab di Arab Saudi. Sehingga untuk mensukseskan itu membuat komite-komite kecil di masing-masing negara, termasuk di Indonesia. Dan ternyata pada waktu itu di Indonesia ada satu komite, Kongres Alam Al-Islami, yang pada waktu itu sudah
mempunyai legalitas, mempunyai wewenang untuk mengirimkan delegasinya untuk menjadi perwakilan Indonesia. Dan ternyata perwakilan dari Kongres itu adalah menyetujui apa yang dicanangkan oleh Raja Saud pada waktu itu. Nah, Mbah Wahab melihat kondisi semacam itu, ini kalau kemudian tidak ada pergerakan, artinya Indonesia secara kelembagaan, secara negara menyetujui apa yang dicanangkan oleh Raja Saud pada waktu itu. Padahal di antara agenda besarnya adalah penghapusan mazhab yang lain dan penghancuran makam baginda Rasul. Dari situ kemudian Mbah Wahab merespon bagaimana caranya supaya beliau bisa menyampaikan aspirasi keaswajaan ini sampai ke Raja Saud. Beliau butuh kendaraan organisasi. Kemudian beliau membuat satu komite namanya Komite Hijaz. Kenapa disebut Komite Hijaz? Karena komite itu memang dipersiapkan untuk berangkat ke Hijaz. Hijaz itu berarti Madinah. Makkah, Madinah dan sekitarnya. Komite Hijaz itu. Kenapa disebut Komite Hijaz? Karena memang konsennya memang untuk berangkat ke situ. Dan pada waktu itu sebenarnya begini. Mbah Wahab per tahun 1924 itu sudah mengutarakan keinginannya untuk membuat satu wadah aswaja di Indonesia. Dan keinginan itu diutarakan kepada gurunya, yaitu Mbah Hashim. Jadi Mbah Hashim dengan Mbah Wahab itu kan satu alma mater. Diutarakan, tetapi Mbah Hashim tidak langsung mengiyakan itu. Mbah Hashim ketika diminta untuk membuat organisasi aswaja di Indonesia tidak langsung mengiyakan, tetapi bermunajat kepada Allah, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Dan antiknya yang diberikan petunjuk itu nggak langsung Mbah Hashim, tetapi gurunya Mbah Hashim, yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Yang dimana Mbah Khalil Bangkalan itu kemudian menyampaikan pesan lewat kiai santrinya, yaitu Kiai As'ad. Kiai As'ad Samsul Arifin itu merupakan si pembawa pesan dari Mbah Khalil kepada Mbah Hashim bahwa Allah merestui untuk mendirikan itu. Jadi Mbah Hashim mendirikan Nahdlatul Ulama tidak serta-merta berdasarkan nafsu, tidak. Itu memang petunjuk dari Allah. Buktinya kalau beliau memang memandang itu perlu, menurut pendapat beliau, 1924 Mbah Wahab minta dibikinkan 1924. Tetapi nyatanya tidak. Menunggu jawaban dari Allah. Dan jawaban itu muncul di periode 1926. Selisih 2 tahun berarti saja. Di salah satu latar belakang itu kan penolakan istilahnya kebijakan Raja Ibnu Saud. Itu kan menurut yang panjenengan terangkan di Tiklasar juga waktu itu Raja Ibnu Saud memenangkan istilahnya menggulingkan raja yang sebelumnya karena didukung oleh negara-negara yang bermadhab Wahabi atau mendukung Wahabi. Sehingga sebagai mahar politiknya Raja Ibnu Saud istilahnya menerapkan Wahabisasi di negeri Arab. Itu sebenarnya yang mendukung atau sebagai pendukung untuk Raja Ibnu Saud itu siapa saja di negara-negara siapa saja, itu kan pasti sentralnya orang-orang Wahabi berarti. Sebenarnya waktu itu yang mendukung bukan negara Islam. Yang mendukung atau yang mensupport atau yang membantu Raja Saud menggulingkan Turki Utsmani pada waktu itu justru Inggris. Jadi Raja Saud merebut kekuasaan itu dengan bantuan negara Inggris, dengan bantuan pasukan militer Inggris. Jadi negara-negara Islam pada waktu itu ya tidak berperan. Jadi bisa dikatakan bahwa pada waktu itu Raja Saud memperoleh kekuasaan lewat bantuan Inggris. Kemudian ada seorang tokoh agama namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini yang kemudian pendiri mazhab Wahabi itu. Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir dari seorang keluarga ulama, yaitu Syekh Abdul Wahab itu. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab itu adalah ulama mazhab Hanabilah. Di kalangan kakak dan adik-adiknya Muhammad bin Abdul Wahab juga ulama. Tetapi Muhammad bin Abdul Wahab ini mempunyai kecerdasan yang tidak secerdas ayah dan
saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Tetapi dengan keterbatasan kecerdasan itu, Muhammad bin Abdul Wahab ini periode awal sering membuat kontroversi tentang fatwa. Begitu. Sering membuat konsentrasi tentang fatwa. Sehingga melihat gelagat yang tidak baik dari anaknya, ayahnya sendiri sampai mengingatkan kepada orang-orang bahwa kalian nanti akan menyaksikan fitnah dari anakku yang satu ini. Sampai-sampai kakaknya membuatkan beberapa kitab yang membantah pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Adiknya sendiri. Jadi ada satu tokoh kontroversial pada waktu itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Yang namanya tokoh kontroversial pasti sendirian, karena berbeda dengan yang lain. Ketika ada konflik politik, Muhammad bin Abdul Wahab mengambil kesempatan itu, bergabung dengan Raja Saud dan pemerintah Inggris pada waktu itu. Sehingga ketika Raja Saud berhasil memenangkan, maka orang terdekatnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Sangat wajar. Sangat wajar. Oh, berarti waktu itu Muhammad bin Abdul Wahab dekat dengan Inggris. Dekat dengan Inggris, dekat dengan sehingga istilahnya iya. Ini saya baru tahu ini, Ustaz. Yeah. Jadi tahu-taunya itu jadi istilahnya ujuk-ujuk di Mekah itu setelah rajanya itu menang, kemudian membuat kebijakan untuk penerapan Wahabi dan juga pembongkaran makam Nabi. Sebenarnya latar belakang di sebelumnya itu, periode sebelumnya belum tahu ini. Iya, Ustaz. Kemudian Nahdlatul Ulama Kongres ya. Kayaknya sudah lumayan lama, Ustaz. Iya. Satu lagi ada yang mau tanyakan. Ada. Cukup ya. Seperti yang panjenengan bilang, kalau membahas NU itu seperti kita melihat suatu berlian, Ustaz. Yang pasti banyak sisinya, sehingga 1 jam pun kayaknya untuk membahas sejarah pun tidak cukup, Ustaz. Mungkin kita akan membahas sisi yang lain di lain kesempatan, Ustaz. Ini terima kasih waktunya, atas waktu 1 jam ini bersama Ansor Media Kambangan. Minta doanya dari Ustaz Mizan, mudah-mudahan generasi Ansor di Desa Kambangan ini bisa istilahnya benar-benar berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama. Amin. Dan mungkin sedikit pesan-pesan untuk kader Ansor di Kambangan, kira-kira tips biar benar-benar ngabdi di Ansor bagaimana, Ustaz? Ya, mungkin kalau kita mengutip apa yang diucapkan oleh banyak sekali kader, bahwa siapa wonge sing ngurip-ngurip NU akan aku sebagai santri saya. Sebenarnya ya itu banyak, tetapi pesan saya mungkin untuk Ansor Kambangan bahwa seperti tadi kita baca sejarah bahwa Hadratus Syekh mendirikan Nahdlatul Ulama itu bukan berdasarkan pemikiran saja, tetapi berdasarkan pendekatan spiritual yang luar biasa. Jadi mungkin ini juga harus kita jadikan pedoman bahwa untuk melangkah dalam ranah Nahdlatul Ulama, nawaitunya pertama adalah lahidmati lillahi kalimatillah, dan yang kedua kita renungkan ini benar-benar untuk agama atau tidak. Insya Allah selama perjuangan kita untuk lillahi kalimatillah, seperti hanya Mbah Hasyim membuat Nahdlatul Ulama, akan mendapatkan jawaban dan kemudahan dari Allah. Dan saya yakin potensi-potensi besar di Ranting Kambangan mampu menjalankan itu, dan mantap dengan NU. Jangan sampai kita kemakan gak usah NU, saya NU-nya kultural, jangan. Sudah, kita harus mantap ke NU. Logikanya begini, Mbah Hasyim itu nggak perlu repot-repot bikin NU, karena yang menyuruh bikin NU itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo dikongkon Gusti Allah bikin NU kok orang NU, nah yang penting aswaja. Berarti kan menyalahi apa? Perintah gitu. Jadi saya pesan kalau mau aswaja, Nahdlatul Ulama, yang Nahdliyin gitu. Jadi insya Allah berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda dzakirin, hamda syakirin, hamda rahimin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wal 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir jami'a dhunubil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rabb ij'alna wa ahlana wa awladana wa talamidina wa jama'atina wa nakhussu khususan fi jam'iyatina nahdlatul ulama min ibadika as-salihin wa min ibadikal muttaqin al-amirin al-mukhlisin wa min su'ada'il maqbulin wa la taj'alna wa iyyahum minal ashqiya'il mardudin. Allahumma rizukna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna ya Rabb rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi ta'abin wala masyaqqatin liqadai hawaijana wa hawaijihim min hawaijina wal akhirah wa tawil umurana wa umurahum ma'as-sihha was salamah minal ilal wal amrad wal asqam wal fitan wa sahih ajsadana wa ajsadahum sihhatan tamah li ta'atik wa li kalimatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula sesi tanya jawab bersama dengan Ketua MDS Rijalul Ansor PAJ Lebaksius dan Izan Syahroni. Saya selaku pembawa acara atau moderator pada sesi hari ini memohon maaf apabila dalam membawakan sesi terdapat banyak hal yang kurang berkenan di hati pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, warakatum minal khirman, inhadu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan.